Kita lanjutkan. Fayulazimu tilawatal Qur'an wa dzikrallahi ta'ala bil qalbi wal lisan. Wa kadzalika ma warada minad da'awati wal adhkar fi ana'il laili wan nahar. Maka seorang ahli ilmu dan penuntut ilmu at-tabi' hendaknya senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Senantiasa berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Dan begitu juga memanjatkan doa-doa dan zikir-zikir yang datang dari Allah dan Rasulnya. Fi ana'il laili wan nahar, di sepanjang malam dan siang, pagi dan petang dan seterusnya. Dan ini mengingatkan kita dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Jadi levelnya ahli ilmu atau levelnya penuntut ilmu itu harus mendawamkan, membiasakan, mengkonsistenkan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah dengan hati dan dengan lisan. Itu harus. Itu standar yang diinginkan. Dan harus banyak berdoa, dikit-dikit doa, dikit-dikit berzikir. Dan gak kenal waktu. Fi ana'il laili wan nahar, fi ana'il laili wan nahar. Jadi level antum itu seharusnya sudah bukan sebatas zikir pagi petang, tapi di setiap saat. Jadi kalau kita zikir pagi petang aja masih bolong, ada masalah dengan diri kita. Dan kita nggak akan bisa sampai di level itu, nggak akan. Orang-orang besar itu di sisi Allah dan Rasulnya itu sangat ngejaga zikir, sangat menjaga zikrullah. Dan bukan hanya dengan lisan, tapi dengan hati. Selalu diingat Allah, yang diingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan hanya baca zikir pagi petang, bukan hanya baca zikir, antum biasa, favorit antum zikir apa sih? Doa apa? Doa mau tidur. Oke, bukan hanya sebatas baca doa mau tidur, tapi semua baca. Coba simpel, tadi kita masuk masjid baca doa apa enggak? Coba renungkan. Nanti, dan kemarin selama ini kita ketika keluar masjid, kita baca doa apa enggak? Itu hal penting. Al-Imam Al-Juri rahimahullah mengatakan bahwa penuntut ilmu itu harus mengisi derap langkahnya ketika datang ke kajian, ketika pulang, atau ketika beraktivitas itu dengan zikrullah azza wa jalla. Itu bukan kata saya. Saya juga muqassir, saya juga lalai. Tapi itu kata para ulama. Kita tuh harus banyak berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah. Dan lihat betapa lalainya kita jamaah. Betapa lalainya kita sudah dengar bahwa Nabi SAW beristighfar 100 kali dalam sehari. Siapa di antara kita rutin istighfar 100 kali dalam sehari? Atau pertanyaan berikutnya, terakhir, kapan kita berhasil istighfar 100 kali dalam sehari? Atau seumur hidup kita, berapa kali kita berhasil istighfar 100 kali dalam sehari? Padahal kalau kita kajian, misalnya kita kajian di sini, lalu rumah kita di daerah, misalnya di daerah Jakarta Timur atau Jakarta Barat, itu sekali, mungkin 300-400 kali bisa. Tapi kita taksir, kita lalai. Jadi nggak usah nunggu seharian, sekali trip aja selesai harusnya. 100 kali cepat. Tapi ini yang harus kita naikkan, berzikir kepada Rabbul Alamin. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dan dalam kondisi berbaring. Artinya apa? Semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa-apa ingat Allah, ada apa-apa ingat Allah, ada apa-apa ingat Allah. Itu standarnya dunia ilmu, teman-teman. Itu membuat hidup jadi hidup. Itu membuat ahli ilmu dan penuntut ilmu itu bahagia. Walaupun kondisinya susah secara finansial, susah secara ekonomi, susah secara kerjaan, bisnis turun segala macam. Tapi dengan berzikir dia tuh merasakan kehidupan. Bagaimana tidak Nabi kita SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu." Perumpamaan antara orang yang mengingat Rabbnya dengan orang yang tidak mengingat Rabbnya.
perumpamaan antara orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang nggak berzikir kepada Allah, mathalul hayy wal mayyit, simpel aja, seperti orang hidup dan orang mati, clear. Gak bicara panjang lebar, seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang nggak berzikir nggak punya kehidupan, hadirin. Kalaupun terkesan hidup, surah, secara fisik aja, gak enak hidupnya, gak ada ruh, gak ada keindahan, ada tekanan, pindah dari penderitaan ke penderitaan, sakit hati, sedih ke sedih. Itu intinya bukan, kalau kita mengalami itu, masalahnya bukan di musibah, masalahnya kita tidak berzikir kepada Allah, gak ingat sama Allah, gak ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat, kita punya kehidupan. Makanya seringkali kita salah mendiagnosa penyakit. Ibnu Aun mengatakan, dzikrun nasi da' wa dzikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit, hadirin. Kata Ibnu Aun rahimahullah. Dan mengingat Allah itu obatnya. Dan kalimat atau konsep yang sama juga disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ini yang harus kita perbaiki. Bagaimana kita berzikir kepada Allah, berzikir kepada Allah, berdoa kepada Rabbul Alamin. Itulah kulturnya para ulama, hadirin sekalian. Lihat bagaimana Imam Al-Bukhari setiap memasukkan hadis dalam Sahih Bukhari istikharah. Setiap masukkan hadis istikharah. Saya melakukan hadis istikharah. Berarti hanya untuk Sahih Bukhari ribuan beliau istikharah. Bagaimana dengan urusan-urusan yang lain? Itulah ahli ilmu sejati. Yang diingat Allah Subhanahu wa taala, yang diingat Allah Subhanahu wa taala, yang diingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan si A, bukan si B, bukan si C, bukan si D, istikharah. Padahal memasukkan hadis. Apa kurang meyakinkan aktivitas beliau? Apa kurang berkahnya aktivitas beliau? Mencantumkan hadis Nabi SAW. Begitu juga dilakukan Al-Imam Al-Muzani ketika menulis kitab fikih beliau Mukhtasar. Makanya berkah. Itu istikharah, hadir. Istikharah. Ingat sama Allah. Seringkali kita lupa. Ketika kita datang dulu ke sini, siapa di antara kita berdoa sama ya Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya muallima Adam alimni, misalnya, wahai zat yang mengajarkan Nabi Adam, ajarkan diri saya. Siapa yang doa seperti itu? Yang ketika pulang selesai kajian, siapa yang perbanyak doa Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal ibadahku, ya Allah terimalah amal ibadahku. Atau kita baca doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', ya Allah lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga ilmu hari ini bermanfaat ya Allah tolong ya Allah. Itu kehidupannya di dunia ilmu tuh begitu, hadirin. Maka tenang, maka nyaman. Kehidupan yang paling nyaman tuh itu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Itulah yang dilakukan oleh para nabi, sehingga walaupun ujian mereka terberat, tapi mereka tetap menyandang predikat manusia-manusia tertenang dan terbahagia. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Tapi di waktu yang sama, orang yang paling bahagia pun para nabi. Alaihi wassalatu wassalam. Kita belum diuji seperti mereka, tapi udah jungkir balik, udah bingung, udah depresi, udah hancur, udah merasa paling menderita sedunia. Gimana hadir? Itu bukan karena musibahnya, karena kehilangan zikrullah, sehingga hidup kita kehilangan roh. Kehilangan roh. Yang bikin kita sakit hati itu, hati kita penuh dengan mengingat makhluk, kan itu poinnya. Itu poinnya, bukan mengingat Allah. Kalau mengingat Allah nggak akan down, bismillah, nggak akan down. Tapi kita lalai. Pokoknya itu yang harus ditekankan.